Halo Sobat Qurani Marim yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yus Fernandes Pematus dalam Renungan Harian Selasa 30 Agustus 2022. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang saya cintai, beberapa hari terakhir atau kurang lebih 1 minggu saya tidak hadir bersama Anda dalam Renungan Harian karena ada beberapa kesibukan, beberapa hal yang membuat saya tidak sempat untuk membuatkan renungan dan mengirimkan seperti biasanya. Beberapa waktu lalu ada retret dan juga kegiatan di Keuskupan berkaitan dengan pesta perak 2 rekan imam senior yang dilaksanakan di Keuskupan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub lalu berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengar, di awal Injil kita mendengar bahwa Yesus mengajar pada hari-hari Sabat. Tentu yang diajarkan Yesus adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah pastilah segala yang baik dan benar. Dan Yesus mengajar semuanya itu dengan penuh kuasa, sehingga orang-orang yang mendengarnya menjadi takjub. Tetapi ketika Yesus mengajar tentang apa yang baik dan benar dengan penuh kuasa itu, ada seorang yang kerasukan setan berteriak. Setan tidak sanggup mendengarkan perkataan dan pengajaran Yesus. Setan tidak kuat mendengarkan sabda Tuhan. Setan terusik dan terganggu oleh dan dengan sabda Tuhan, sabda kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian dari Injil ini kita diingatkan bahwa 1. Perkataan Tuhan atau sabda Tuhan itu punya daya dan kuasa untuk menghalau kejahatan atau kuasa setan. Konsekuensinya bagi kita kaum beriman adalah kita perlu lebih membiasakan diri untuk membaca dan merenungkan kitab suci serta meresapkannya dalam keseharian hidup kita melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Kita perlu membuka hati dan pikiran kita agar seluruh diri kita dikuasai oleh sabda Tuhan, sehingga ketika diri kita dikuasai oleh sabda Tuhan, oleh perkataan Tuhan sendiri, kita tidak mudah terpengaruh oleh bujukan dan rayuan si jahat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Mendekatkan diri pada kitab suci berarti kita ingin supaya seluruh diri kita dikuasai oleh perkataan Tuhan sendiri, sehingga yang keluar dari diri kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya adalah hal-hal yang baik dan berkenan di hadirat Tuhan. Dan yang kedua, dari Injil ini kita disadarkan bahwa
hanya si jahat yang tidak dapat menerima perkataan dan ucapan mengenai kebaikan dan kebenaran. Orang yang kerasukan roh jahat atau kerasukan setan berteriak ketika mendengarkan perkataan dan pengajaran Yesus, seolah tidak suka dengan ajaran Yesus, ajaran tentang kebaikan dan kebenaran. Kalau kita dengar dari Injil, banyak orang yang kagum pada pengajaran Yesus. Hanya orang yang dirasuki roh jahatlah yang berteriak dan merasa terusik oleh pengajaran Yesus. Mereka takut kepada Yesus yang punya kuasa luar biasa itu, yang pengajarannya penuh kuasa, perkataannya penuh kuasa. Artinya, ketika seseorang dirasuki roh jahat, atau ketika hati seseorang dikuasai oleh kejahatan, maka berat baginya untuk menerima kebaikan dan kebenaran yang datang dari Tuhan. Ketika hati dikuasai oleh kejahatan, maka mata hati menjadi buta, tidak dapat melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat di hadapan Tuhan. Kebenaran dan kebaikan justru menjadi hal yang sangat mengganggu dan merisaukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang kita mengalami hal seperti yang dialami oleh Yesus. Ketika Yesus mengajarkan kebenaran kebaikan, ada yang terusik, dan yang terusik itu adalah orang yang kerasukan roh jahat, orang yang dirinya hidupnya dikuasai oleh setan. Maka dia terganggu dengan apa yang baik dan benar yang diajarkan oleh Yesus. Dalam keseharian hidup kita pun kita mengalami hal yang kurang lebih sama. Pasti kita semua pernah mengalami, di mana ketika kita berusaha untuk mengatakan tentang kebaikan, mengatakan tentang kebenaran, melakukan apa yang baik dan benar, kita kemudian ditentang, kita kemudian dimusuhi, kita kemudian dijauhi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika itu terjadi, maka kita perlu kembali melihat ke dalam diri kita. Pertama-tama, kita perlu menguji apa yang kita perbuat, menguji apa yang keluar dari diri kita. Apakah itu benar-benar baik, ataukah yang dikatakan orang lain tentang kita itu benar? Kita perlu menguji, kita perlu bertanya, apakah ini benar-benar baik? Apakah ini benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Mudah untuk melihatnya. Kita perlu melihat dari buahnya. Bagaimana buahnya? Kalau ternyata tindakan kita lebih banyak mendatangkan hal yang negatif, hal yang buruk, maka pasti itu bukanlah dari Allah. Tetapi kemudian kebaikan yang kita buat atau tindakan yang kita buat itu mendatangkan lebih banyak hal-hal yang positif, entah bagi diri kita maupun juga bagi orang di sekitar kita, maka yakinlah itu berasal dari Allah. Dan kemudian masih banyak juga yang menentang hal itu, banyak yang terusik dengan hal-hal itu, maka bisa jadi mereka atau hati mereka sedang dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengkritisi perbuatan atau tindakan orang lain, maka kita juga perlu berhati-hati. Jangan sampai kita menilai orang lain atau menjudge, menghakimi tindakan perbuatan orang lain hanya atas dasar suka dan tidak suka. Kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya hati kita juga sedang dikuasai oleh hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, sehingga semua yang kita lihat, lebih-lebih kebaikan, kebenaran yang ada di hadapan kita, semua juga akan nampak buruk. Kalau kacamata yang kita pakai adalah kacamata yang rusak, yang buruk, maka semua yang kita lihat di depan kita buruk juga. Tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Maka kita perlu menjadikan firman Tuhan sebagai cermin untuk menilai, sebagai kacamata kita untuk menilai apa yang ada di hadapan kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mampu membiarkan diri kita dikuasai oleh sabda Tuhan sendiri, dikuasai oleh firman Tuhan sendiri, sehingga semua yang keluar dari diri kita adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.